Dan menurut cerita lokal, dia dibunuh oleh suaminya sendiri karena ketahuan selingkuh dengan perwira Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hai guys, kembali lagi di channel gua Harry Steve. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Villa Tersembunyi di Lembang. Kisah ini dari narasumber kita bernama Raka. Dia seorang fotografer lepas yang menerima tawaran pekerjaan di sebuah majalah properti. Tugasnya sederhana, hanya memotret bangunan tua. Tapi di balik itu ada kisah mistis yang membuat Raka ketakutan. Penasaran kisahnya? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Tahun 2015, seorang fotografer lepas bernama Raka Prasetyo menerima tawaran kerja dari sebuah majalah properti. Tugasnya sederhana, memotret bangunan-bangunan tua yang punya nilai sejarah dan cerita menarik. Salah satu lokasi yang diminta adalah sebuah villa tua di Lembang, tersembunyi di lereng hutan pinus sekitar 5 km dari jalan utama. Villa itu konon dulunya milik seorang dokter Belanda bernama Den van der yang tinggal di sana bersama istrinya saat zaman penjajahan. Setelah kemerdekaan, villa itu sempat ditinggali oleh warga lokal. Namun, sejak 1998, villa ditinggalkan karena serangkaian kejadian aneh dan meninggalnya seorang penghuni secara misterius. Sejak itu, villa dibiarkan terbengkalai. Raka bersama asistennya yaitu Dito datang ke villa pada pagi hari. Jalannya cukup sulit dan mereka harus berjalan kaki sekitar 300 meter melewati kebun teh untuk mencapai bangunan utama. Saat sampai, suasananya langsung berubah. Udara yang tadi cerah mendadak dingin. Langit mendung meski baru pukul 10 pagi. Bangunan villa itu besar dan angker. Jendelanya pecah, catnya mengelupas, dan sebagian atapnya bolong. Tapi yang paling membuat Raka merinding adalah pintu depan yang terbuka sedikit, seperti sudah menunggu mereka. Kayaknya kita bukan yang pertama ke sini, kata Dito. Coba bercanda, tapi wajahnya pucat. Mereka masuk dan mulai motret interior. Di ruang utama ada lukisan wanita Eropa bergaun putih. Wajahnya kabur seolah rusak karena waktu. Tapi saat Raka memotret lukisan itu, kameranya hang. Dito mendadak terdiam. Ia menunjuk ke arah pintu belakang yang mengarah ke dapur. Lu denger gak? Bisiknya. Raka diam. Terdengar suara kursi digeser dari dalam dapur. Padahal tak ada siapa-siapa. Dengan rasa penasaran dan dorongan profesional, mereka tetap berlanjut. Tapi setiap ruangan yang mereka lewati terasa berat. Seperti ada yang memperhatikan. Raka terus merasa seperti diikuti dari belakang. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat di lantai atas, Dito masuk ke sebuah kamar dan langsung memanggil Raka. Bro, lo harus lihat ini. Di dinding kamar ada coretan dengan arang. Di sini aku dibunuh. Tulisan itu samar, tapi jelas sekali bentuknya. Dan di pojok kamar ada kasur tua berlumpur sesuatu yang mengering. Warnanya seperti darah. Karena hari mulai gelap dan mereka belum selesai, Raka memutuskan untuk menginap semalam di villa tersebut. Ia pikir bisa dapat foto malam hari dan suasana seram sekalian untuk edisi spesial majalah. Dito sebenarnya tak setuju, tapi akhirnya ikut karena tak tega meninggalkan Raka sendiri. Malam tiba, angin tertiup kencang dan suara pohon pinus saling bersentuhan seperti bisikan. Mereka membuat api kecil di ruang utama dan memasang sleeping bag. Jam 11 malam, suara langkah kaki dari lantai atas mulai terdengar perlahan. Berderak-derak di atas kepala mereka. Dito mencoba meyakinkan itu hanya suara tikus besar. Tapi langkah itu terlalu berat, seperti sepatu bot menghantam lantai kayu. Tiba-tiba pintu ruang utama terbuka sendiri. Padahal sebelumnya sudah mereka ganjal dengan batu. Angin dingin menyergap masuk, lalu suara tangisan perempuan terdengar dari arah dapur. Bukan tangisan keras, tapi pelan, menyayat seperti merintih.
Raka memberanikan diri mengambil senter dan mengarahkannya ke arah suara. Dapur kosong. Namun saat menoleh ke arah tangga, dia melihat sosok wanita berdiri di ujung anak tangga. Rambutnya sobek, rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergetar seiring dengan tangisannya. "Bu," tanya Raka tanpa sadar. Raka memanggil refleks, tapi sosok itu menghilang tiba-tiba, seperti kabur. Dito langsung berteriak, "Kita harus keluar sekarang." Mereka berlari keluar villa dan memutuskan tidur di mobil saja, yang mereka parkir agak jauh di bawah. Tapi malam itu mereka tak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, mereka merasa seseorang berdiri di luar mobil, menatap dari balik pohonan. Keesokan paginya, mereka kembali ke villa untuk mengambil peralatan. Di pintu masuk villa, mereka menemukan sesuatu. Semalam belum ada jejak kaki penuh darah mengarah ke dalam, tapi tak ada bangkai atau luka di sekitar. Setelah kembali ke Jakarta, Raka mencoba mencari tahu lebih dalam soal villa itu. Ia menemukan artikel lama dari koran lokal tahun 1998. Tertulis bahwa seorang mahasiswa, Nia Kartika, ditemukan tewas tergantung di salah satu kamar villa itu. Polisi saat itu menyebutnya bunuh diri, tapi keluarga Nia yakin ada kejanggalan. Ternyata Nia dan teman-temannya sering datang ke villa itu untuk melakukan uji nyali. Dalam kesaksian saksi, malam sebelum ditemukan tewas, Nia mengatakan melihat wanita bule menangis di kamar lantai atas. Dan sejak itu, ia sering kerasukan berteriak dalam bahasa Belanda. Beberapa minggu kemudian, dua teman Nia mengalami kecelakaan aneh. Satu mati tertabrak kereta, satu hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Raka menghubungi mantan pacar Nia yang kini bekerja sebagai guru. Dari pria itu, ia tahu bahwa Nia sempat menulis diari selama uji nyali. Di dalamnya, Nia menulis tentang seorang wanita Belanda bernama Cecilia yang katanya menjaga villa ini dengan amarah. Cecilia adalah seorang istri Dr. Van Der, dan menurut cerita lokal, dia dibunuh oleh suaminya sendiri karena ketahuan selingkuh dengan perwira Jepang. Kemudian menggantungkan dirinya di pohon pinus belakang villa. Sejak saat itu, konon arwah Cecilia tak pernah meninggalkan villa. Setiap wanita yang masuk villa, terutama yang mirip Cecilia, akan dihantui hingga mati. Raka merasa merinding saat menyadari lukisan yang ia potret di villa, wajahnya memang rusak, tapi saat diperbesar sangat mirip dengan wajah Nia. Majalah akhirnya tidak jadi memuat hasil foto Raka. Editor mereka katakan jatuh sakit mendadak setelah membuka file foto villa. Raka memutuskan menghapus semua foto itu dari kameranya. Tapi setiap malam saat ia menyalakan laptop, folder yang berisi foto villa muncul kembali, meski sudah dihapus berkali-kali. Dan di salah satu foto terakhir muncul bayangan wanita bergaun putih berdiri di jendela lantai 2, menatap ke arah kamera. Oke guys, itu aja kisah horor kita kali ini. Bagi kalian yang punya kisah-kisah horor, boleh tulis di email gua atau kolom komentar di sini. Oke? Gak usah senyum-senyum kalian, kita tunggu video selanjutnya. Thank you guys.